Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta apel Korpri, apel gabungan Korpri, baik yang mengikuti secara langsung ataupun juga yang mengikuti secara virtual di tempat masing-masing. Puji syukur kepada Allah SWT hari ini, meskipun cuaca hujan, kita masih bisa dipertemukan secara virtual dalam kegiatan apel gabungan Korpri tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada teman-teman anggota Korpri yang masih penuh dedikasi dan masih menunjukkan disiplin dalam kegiatan apel seperti ini. Meskipun di dalam layar monitor tergambar ada beberapa rekan-rekan yang tidak menunjukkan hal seperti itu. Artinya duduk semaunya, kemudian pakai baju semaunya, kemudian ada yang hilir mudik di kantor. Semuanya termonitor di layar monitor yang ada di ruangan saya ini. Karena saya mohon kepada teman-teman kepala UPD khususnya bisa kembali menertibkan. Karena semuanya tercatat di sini siapa-siapa saja yang berperilaku seperti itu. Next, coba dibalik lagi. Oke, ya. Beberapa teman-teman kepala PD beserta stafnya juga saya lihat aktif dan menunjukkan disiplin yang baik. Dan sebagian belum bisa seperti itu. Bapak Ibu yang mulia saya hormati teman-teman anggota Korpri, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini kita masih dalam suasana dan kondisi penanganan COVID-19. Saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara alhamdulillah sudah berada pada level 2 ya. Pada level 2 pada PPKM sejak 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, berkomitmen untuk bagaimana bisa mengendalikan COVID ini di segala jajaran, terutama teman-teman yang ada di kecamatan dan di kelurahan yang saat ini juga termonitor sudah melakukan banyak hal dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Namun demikian, karena status COVID-19 ini belum dicabut, saya harapkan juga teman-teman di kecamatan, di kelurahan, di desa bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, termasuk teman-teman yang ada di OPD yang lain, sesuai dengan surat edaran Bupati yang sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu. Di lainnya itu, saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saat ini capaian penduduk Kukar yang sudah tervaksinasi itu kurang lebih mencapai 45%. Meskipun sebenarnya target kita di akhir bulan ini kita sudah bisa mencapai kurang lebih 50%. Herd immunity atau kekebalan komunal ya secara bersama itu mestinya kita sudah sampai 70%. Namun karena masih ada beberapa kelompok masyarakat kita yang belum terjangkau, khususnya yang berusia lansia, sampai saat ini belum seluruhnya kita bisa penuhi. Oleh karena itu, khususnya teman-teman anggota Korpri dimanapun saat ini berada, saya harapkan bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan untuk diri dan keluarganya dalam rangka kegiatan vaksinasi ini. Tolong pastikan bahwa bagian dari keluarga kita semua sudah tervaksin minimal kategori 1 atau vaksin yang pertama. Dan untuk itu saya juga mohon kepada teman-teman khususnya anggota Korpri yang mengikuti kegiatan ini secara virtual dan secara langsung bisa menyampaikan kepada kami kalau memang di lapangan terjadi permasalahan. Beberapa kebijakan yang coba kita sampaikan dalam kegiatan vaksinasi ini diantaranya adalah mewajibkan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu harus didahului dengan bukti vaksin. Contohnya misalnya seminggu lagi kita akan melaksanakan MTQ di Kecamatan Muara Badak, maka seluruh peserta, seluruh simpatisan, seluruh panitia, seluruh penonton, termasuk yang berasal dari luar Kecamatan Muara Badak itu harus sudah tervaksin. Ya, oleh karenanya untuk kegiatan-kegiatan lain yang ada di kecamatan dan di desa, di kelurahan, saya mohon kepada teman-teman camat, lurah, juga teman-teman kepala UPD, ketika ingin melaksanakan kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan tupoksinya, tolong menjadikan prasyarat vaksin ini menjadi salah satu yang harus dipenuhi.
Itu juga saya harapkan nanti misalnya bisa dipenuhi oleh teman-teman yang dalam waktu dekat ini kita akan segera banyak melaksanakan kegiatan akhir tahun. Tolong itu menjadi salah satu bagian penting dalam rangka memenuhi capaian herd immunity Kutai Kartanegara hingga 70% ke atas. Bapak Ibu yang mulia saya hormati, selanjutnya juga perlu saya tambahkan di forum ini, di kegiatan apel gabungan ini, bahwa saat ini kita sudah melakukan penataan manajemen kepegawaian pada tataran hingga penyetaraan jabatan. Ya, penyetaraan jabatan itu konsekuensinya adalah di antara jabatan-jabatan yang ada, khususnya di eselon 4, nantinya mungkin akan disesuaikan kedudukannya hingga akan dihapuskan. Oleh karenanya, saya minta kepada teman-teman khususnya ASN tidak perlu mensikapi hal ini berlebihan, karena dari ketentuan yang ada, meskipun akan ada penyetaraan jabatan, tapi hak-hak ASN tidak akan dihilangkan, tidak akan dikurangi. Artinya kalau yang bersangkutan sebelum penyetaraan jabatan mendapatkan tunjangan eselon 4 misalnya, tapi karena adanya konsekuensi kebijakan manajemen ASN ini hingga ada penyetaraan jabatan menjadi jabatan fungsional tertentu, maka tunjangannya pun tetap akan ada, tidak dikurangi dan tidak dihilangkan. Sehingga saya harapkan teman-teman nantinya tidak perlu ada kekhawatiran apalagi sampai keresahan, dan saya tetap harapkan semuanya bisa fokus pada kegiatan yang menjadi tupoksinya. Di luar itu, sebagaimana juga kita pahami, kita sudah hampir di akhir tahun 2021. Banyak tugas-tugas yang belum selesai, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam APBD 2021, baik yang rutin maupun perubahan. Saya harapkan teman-teman semuanya bisa mengambil langkah cepat, tentunya kepala-kepala OPD ya secara berjenjang bisa mendiskusikan semua tahapan yang ada. Saya pahami bahwa di lapangan masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum seluruhnya bisa diselesaikan oleh OPD yang bersangkutan. Karenanya jangan diam saja, tolong tetap berkoordinasi, tolong tetap berkonsultasi untuk bagaimana caranya permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama. Ke depan, sebagaimana arahan Pak Bupati, kita semua nanti akan mendapat rapot, atas kinerja yang kita lakukan. Oleh karenanya, atas perubahan-perubahan kebijakan ini, saya minta teman-teman juga bisa menyesuaikan diri, bisa melihat ini sebagai tantangan kebaikan untuk kita ke depan. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah mengikuti kegiatan ini secara tertib dan disiplin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan nilai ibadah untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua yang di lapangan khususnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, jaga kekompakan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini semuanya menjadi lebih baik dibanding tahun yang lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua.